Shalom. Saudara, mari kita buka dari Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita akan membacanya berbalas-balasan, bersaut-sautan dengan suara yang keras. Saya membaca ayat 11, saudara menjawab ayat yang ke-12, demikian seterusnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Joshua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Firman Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara, seringkali kita rindu untuk kenal Tuhan, kita rindu untuk melihat Tuhan dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saudara, dan pagi hari ini saya percaya bahwa Allah sebenarnya juga punya kerinduan yang sama. Saudara, Tuhan juga pengen kita lebih dekat. Dia ingin mendekatkan diri, dia ingin berbicara, dia ingin mewahyukan, saudara. Tetapi seringkali cara Allah mewahyukan, cara Allah mendekat, cara Allah mengenalkan dirinya berbeda dengan apa yang kita mau. Saudara, dan pagi hari ini saya berdoa supaya kita sedikit lebih lagi, sedikit lebih mau lagi untuk mendekat dan mengerti dari sudut Tuhan. Saudara, kita lihat mulai ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Tapi kalau saudara lihat, saudara ya, di pasal yang sama dikatakan saudara, ayat yang ke-20, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Betul? Ada sesuatu nggak yang sedikit berbeda? Di sini dikatakan ayat 11, Tuhan berbicara dengan Musa dengan berhadap muka. Betul tak? Muka tak? Tapi dikatakan ayat 20, engkau tidak tahan memandang wajahku. Tuh, tadi bilangnya berhadapan muka. Sekarang dikatakan engkau tidak tahan memandang wajahku. Apa yang salah? Kelihatannya seperti bertolak belakang. Betul? Tetapi sebenarnya tidak demikian, saudara. Pada waktu Tuhan berkata, dia dengan Musa seperti berhadapan muka. Saudara, ada spirit, ada roh yang mendekat. Dan itu seperti saudara berhadapan muka. Tetapi bukan dalam arti, saudara ya, muka Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, dan ini yang seringkali kita sebagai manusia tidak bisa mengerti. Kalau orang berkata ya, saya dengar suara Tuhan. Maka kita anak-anak Tuhan pengennya dengar audible, saudara. Dengar, hai anakku, seperti yang kita dengar. Padahal ada spiritnya, ada Roh Kudusnya yang bicara dengan kita di hati. Bicara dengan kita di penglihatan, bicara dengan kita melalui firman Tuhan. Nah saudara, seringkali cara Tuhan dengan cara kita itu berbeda. Saya berdoa supaya hari-hari ini kita mengikuti cara Tuhan. Bukan ngotot dengan apa yang kita mau. Nah saudara, apalagi pada saat Tuhan berkata saudara, bahwa dia berhadapan dengan Musa, saudara ya, muka dengan muka. Saudara, ini bicara tentang pengenalan karakter. Saudara, kalau saudara dikasih tangan, kita sama-sama di sini difoto tangannya semuanya ya.
Terus kemudian orang berkata, ayo cari ini tangan siapa, saudara. Susah buat kita untuk melihat ini tangan siapa. Kecuali yang tangannya ada tandanya. Mungkin ada andeng-andeng besar. Nah kita tahu, saudara ya. Tetapi kalau tidak tahu. Tapi kalau foto kita yang dipotret, saudara ya, muka kita ini dipotret, saudara. Maka orang tahu, oh ini Bu Iin, ini itu. Betul kan, saudara? Kenapa? Karena ini merupakan tanda. Ini merupakan pengenalan. Saudara, dan sebenarnya di muka inilah, saudara, setiap karakter terbaca dengan jelas. Saudara, saya percaya, saudara, kita semuanya tahu. Begitu kita lewat seseorang, kita lihat, ih galak banget. Sering kan saudara bilang gitu? Atau saudara lewat seseorang dan saudara bilang, aduh anak ini manis ya. Padahal belum ngapa-ngapain. Saudara, kenapa? Muka. Saudara, pada saat seseorang lewat, kita berkata, ini orang bete. Saudara tahu kan bete ya? Bad mood, saudara ya, lagi cepat. Udah jangan deket-deket. Tapi kadang-kadang begitu orang itu lewat dan berkata, dia lagi dapat lotre kali ya. Mukanya bisa bersinar-sinar seperti itu. Saudara, ini muka ini bicara emosi. Muka ini bicara karakter. Muka ini bicara keadaan seseorang. Saudara, dan hari ini saya mau berkata, kalau saudara mau belajar dekat dengan Tuhan, kenal dengan Tuhan, maka saudara dan saya tidak bisa berfokus terus kepada diri sendiri. Ada begitu banyak orang Kristen, saudara, dalam hidup ini, saudara, dia berfokus sama dirinya sendiri. Pokoknya saya lagi sedih, nak peduli Tuhan bagaimana. Pokoknya saya lagi butuh pertolongan, saya datang ke Tuhan minta pertolongan. Pokoknya saya lagi minta berkat dan saya percaya Tuhan kasih berkat. Saudara, kondisi yang seperti itu membuat saudara tidak bisa menyembah Tuhan muka dengan muka. Kondisi yang seperti itu membuat saudara punya dinding tebal. Mungkin seperti Great Wall, saudara ya, yang membatasi saudara dengan Tuhan. Tapi kalau hari ini saudara dan saya mau mengenal Tuhan, maka kita mulai belajar 3 hal ini. Kita mau mulai belajar karakter Tuhan. Kita mau belajar, saudara ya, emosi Tuhan. Kita mau juga belajar, saudara, hari ini keadaan Tuhan bagaimana. Saya berdoa supaya saudara menangkap. Saya mulai pelan-pelan dari karakter Tuhan. Saudara, berapa orang tahu karakter Tuhan? Saudara, memang kita baca di Alkitab, banyak orang cuma kenal satu karakter. Yaitu karakter kasih. Betul. Dia memang punya kasih, saudara. Tetapi salah satu di dalam kasih juga ada cemburu, saudara. Saudara, karena dia cinta kita. Alkitab berkata Tuhan adalah Tuhan yang cemburuan. Saudara, seringkali kita tidak sadar, saudara, bagaimana Tuhan itu sangat cemburuan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, saudara. Saya pelayanan seperti ini. Dan kemudian, saudara, saya lagi pengen renovasi rumah atau pengen beli rumah. Dan saya ini latar belakangnya arsitek, saudara. Sehingga kalau misalnya saya pengen rumah, maka saya akan ambil kertas. Saya mulai sketch, saudara ya, rumah. Setelah itu saya mulai doakan tuh tumpang tangan, saudara. Itu kan boleh sebenarnya kan, saudara ya. Saya mulai doakan, saya bilang dalam nama Yesus saya minta rumah ini. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Saya ini orang yang jalan keliling, saudara. Khotbah di mana-mana. Setiap kali pergi kemana-mana, saya mulai kalau di mobil liatin rumah-rumah yang bagus. Saudara, tidak berhenti sampai di situ. Kalau pergi ke rumah orang, apalagi ke rumahnya orang kaya, wah saudara ya, saya mulai liatin, nah ini bagus nih ya, idenya harusnya dibeginiin. Saya lihat tamannya, saya lihat saudara ya, tempat tidurnya, saya lihat bagaimana saudara tampak mukanya. Dan karena arsitek ya semuanya menarik, saudara. Yang kecil, yang gede, saudara, saya mulai ingat. Saudara, dan kelihatannya itu sepele. Saudara, tiba-tiba itu sudah berjalan kurang lebih sebulan. Dan tiba-tiba saya sadar. Saudara, rupanya itu menjadi begitu kuat dalam hidup saya. Sampai hari-hari itu saya sudah tidak dengar Tuhan bicara. Yang saya dengar setiap kali saya mau khotbah, saya tanya. Tiap hari loh saudara saya khotbah. Jadi setiap hari saya tanya, Tuhan, Engkau mau firman yang mana? Dan Tuhan kasih tak. Tapi saya sudah tidak pernah, saudara, diajarin Tuhan. Saya sudah tidak pernah lagi, saudara, ya, mendapat wahyu yang baru. Saya sudah tidak pernah lagi, saudara, merasakan hadirat Tuhan yang kencang. Bahkan mau jujur, saudara, di dalam kebaktian sudah tidak pengen nyanyi, saudara. Pengennya udahlah nyanyinya cepat-cepat aja, habis saya khotbah pulang, saudara ya. Sudah mulai begitu. Dan saat itu tiba-tiba Tuhan berkata, berapa lama kita kehilangan keintiman?
Saya kaget sekali. Hampir sebulan saya sudah kehilangan keintiman. Saudara, dan saat itu saya berdoa, Tuhan, di mana Engkau? Di mana Engkau? Saya berkata, Tuhan, kenapa? Saya ini buat dosa apa? Kenapa tiba-tiba Engkau jauh dariku? Saudara, dan Tuhan jawab dengan gampang sekali. Dia bilang, kalau hatimu penuh dengan rumah, bagaimana aku bisa menjadi yang nomor 1 di situ? Saya tidak tahu hati saudara penuh dengan apa. Bisa jadi hati saudara penuh dengan persoalan. Terus ngomongin persoalan. Tuhan tolong ini, tolong ini, tolong ini, tolong ini. Sampai Tuhan berkata, kalau hatimu ini terus penuh dengan persoalan, engkau tidak pernah bisa belajar meletakkan. Engkau tidak pernah belajar bisa percaya kepadaku. Bagaimana aku bisa menjadi yang nomor 1? Saudara, Dia Allah yang cemburuan. Saya berdoa supaya saudara kenal banyak karakter Dia. Saudara, banyak lagi orang yang tidak kenal sisi yang lain dari Tuhan. Saudara, orang tidak kenal kekerasan Dia. Saudara, ada ayat yang begini. Kepada orang yang kukasihi, kepada orang yang karib kepadaku, kutunjukkan kekudusanku. Betul? Saudara, ada ayat di Perjanjian Baru juga. Carang yang berbuah, aku bersihkan. Carang yang tidak berbuah, dipotong. Saudara, sering kali kita berpikir gini. Kalau kita ini makin dekat sama Tuhan, maka hidup kita makin enak. Saudara, hidup kita akan makin lancar. Hidup kita akan makin luar biasa. Dan saya mau kasih sedikit, saudara kaget sedikit. Saudara makin dekat sama Tuhan, saudara akan makin dihajar, makin dibersihkan, makin saudara dididik, diulet-ulet istilah saya. Sampai kadang-kadang rasanya gepeng, saudara. Saya dulu di Belanda sekolah, saudara, sama orang Israel. Ada banyak orang-orang dari bangsa lain, tapi salah satu dari bangsa Israel. Saudara, orang Yahudi asli. Dan saudara, dia berkata begini, tidak ada satu orang pun ngerti artinya menjadi orang pilihan, dia bilang. Saudara, kami ini punya job, dia bilang. Menjadi orang pilihan adalah menjadi orang yang paling, dia bilang, dikerasi oleh Tuhan. Dan hari ini saya mengerti benar, betul. Saudara menjadi orang pilihan. Sama saudara kalau saudara lihat film, ya tentang tentara, saudara. Kalau saudara jadi polisi biasa, maka saudara ya latihannya lumayan berat tapi juga biasa. Saudara jadi tentara, latihannya lebih berat dari polisi, betul kan? Tapi saudara jadi pasukan komando khusus, mengerikan latihannya. Saudara, kalau polisi cuma suruh push up 10 kali, tentara mungkin 20 kali, komando khusus saudara suruh push up 100 kali. Kalau polisi saudara tidak pernah harus dimasukkan dalam satu box, kemudian diikat dan disiksa. Saudara tahu, komando khusus selalu ada latihan-latihan bagaimana disiksa untuk memperkuat daya tahan. Loh, kenapa? Karena semakin tinggi, semakin dipilih, semakin besar tanggung jawab. Saudara, dan banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Seringkali kita berpikir Tuhan akan baik dan semakin baik dengan saya. Tapi hari ini saya mau berkata, kenali karakter Tuhan. Kalau saudara mau punya keintiman seperti Musa, di mana spiritnya, rohnya makin dekat dengan kita. Salah satunya, biarkan hidupmu semakin diproses, semakin dihajar, semakin dididik oleh Tuhan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, saudara. Saudara, kalau dulu saudara ya saya marah, saudara, dulu saya ngomel, Tuhan tidak ngapa-ngapain. Asal saya bertobat, sudah, saudara. Tetapi belakangan ini, saudara ya, tuntutan Allah semakin kuat dalam hidup saya. Nah, saudara, suatu hari saya pergi, saudara ya, di mobil, kemudian saudara, ibu saya telepon dari Bandung. Saudara, dan ibu saya ini tiba-tiba ngomel panjang, saudara. Rupanya ada seseorang telepon, salah mengerti dan dia menyalahkan saya. Kenapa saya mengambil keputusan-keputusan tanpa seizin dia untuk pesta ayah saya, saudara. Ayah saya mau ulang tahun pada waktu itu. Nah, saudara, saya tidak ambil keputusan. Saya ini cuma mengajukan usulan-usulan.
Saudara, nah pada waktu dia ngomel begitu, saya capek. Saya hari itu lagi pulang pelayanan, capek, belum makan, langsung dapat semprotan, saudara. Dan tiba-tiba saudara reaksi saya keluar. Saya tidak maki loh saudara. Saya tidak marah. Saya cuma ngomong begini sama mama saya. Saudara, Ma, sudahlah, belajar percaya sama saya. Dan saya berkata, mama ini kan sudah tua, coba deh jangan ikut-ikut terlalu banyak. Saya bilang ya, biarkan saya membereskan semuanya. Kemudian mami saya bilang, ya sudah terserah kamu lah, tutup, jepret, saudara. Tapi emosi saya ini sudah naik. Saya sudah tidak sopan dengan orang tua saya. Saya sudah tidak mendengarkan dia dengan baik. Padahal cuma ngomong begitu. Saudara, dan pada waktu saudara saya jalan, mungkin 5 menit kemudian, tiba-tiba satu ayat keluar. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Saudara, Tuhan negur. Tapi pada waktu Tuhan negur itu, reaksi saya tidak berkata, iya Tuhan saya bertobat. Saya jawab begini. Tuhan, masa begitu aja Tuhan marah sih? Saya bilang ya. Tuhan kan ngerti. Ya, saya ini lagi capek. Mulai saya saudara berdalih dengan Tuhan. Saudara, itu tidak hitungan menit. Menurut saya itu hitungan detik. Tiba-tiba begitu hati saya ini tidak mau untuk ditegur. Tidak mau untuk bertobat. Saya mulai membantah Tuhan. Saudara, itu mobil ya. Di belakang itu ada trailer gede. Saudara, tiba-tiba dihantam. Cekir. Saudara, itu belakang habis. Saudara, sep masuk. Itu trailer gede, saudara. Benar-benar trailer yang biasa ngangkut, saudara, box-box itu, saudara. Saudara, dan saya lemes. Saudara, dan itu berhenti kerak karena trailernya kena mobil saya ya. Trailernya bilang, kami tanya, kenapa? Dia bilang, saya enggak tahu. Tadi pagi semua oke, tiba-tiba remnya blong. Dan dia bilang, saya sudah panik nih. Enggak tahu mesti dihantam kemana. Saya hantemin aja ke mobil ibu supaya berhenti. Coba, saudara. Kok ya sialnya saya loh di depan situ, saudara. Saudara, pada waktu itu saya lemes. Sopirnya tidak punya asuransi. Saudara, tidak bisa bayar. Saudara, dan saya bilang, Tuhan, kenapa? Tuhan bilang, anak yang kukasihi, kupukul dan kuhajar. Siap dihajar Tuhan? Atau kita mau berkata kita mau jadi anak gampang? Kita tidak mau berhadapan muka dengan muka. Kalau saudara mau berhadapan muka dengan muka, maka Allah akan mulai menunjukkan semua karakternya. Saudara, semua karakternya. Saudara, dia akan menunjukkan kekerasannya. Dia akan menunjukkan kerinduannya. Saya berdoa supaya saudara mengerti. Saudara, itu cuma sedikit tentang karakter Tuhan. Ada banyak lagi yang orang tidak tahu. Salah satunya, ya banyak orang berkata begini, bawa saya naik, saudara. Dan Tuhan berkata, amin. Pada waktu saudara naik, maka jangan pernah berpikir cuma ekonomimu yang naik. Jangan pernah berpikir cuma urapanmu yang naik. Tapi saudara harus tahu tantanganmu akan naik. Masalahmu juga akan naik. Saya dulu saudara melayani di Mahanaim. Saudara tahu sebagian saudara ya. Untuk melayani anak-anak pemulung, anak-anak jalanan, orang-orang yang tidak mampu, buruh cuci, saudara tukang ojek dan sebagainya. Saudara, setiap kali orang berdoa buat saya di depan, ya, apalagi yang saya nggak pernah loh doa, saudara, bawa aku naik itu nggak pernah, saudara. Tapi yang gawat itu orang yang doain saya, saudara. Ya. Selalu selesai khotbah kan biasanya didoain sama pendoa syafaat. Selalu dia bilang, Tuhan, buat dia menjadi semakin besar, semakin naik, mengerjakan hal-hal yang besar. Dalam hati saya lemeslah saya, saudara. Ya. Saya berkata, ini orang nggak ngerti bahwa tantangannya makin besar, persoalannya makin besar. Saudara, dulu awalnya saudara pada waktu saya melayani pemulung. Saudara, pada waktu itu mungkin jumlahnya cuma sekitar 100-200. Saya butuh mungkin cuma sekitar 10 juta setiap bulan, saudara. Sekarang pada waktu jumlahnya sudah 8.000. Karena doa orang itu untuk semakin besar dan semakin besar, saudara. Sekarang ada sekolah, saudara. Ya, sekarang saudara ada poliklinik. Ada yatim piatu yang sedang kami bangun. Sudah ada lebih dari 5 anak yang kami tampung, saudara. Ya, walaupun gedungnya belum selesai. Saudara, setiap bulan karena kami sedang bangun SMP dan SMA. Sekarang saya membutuhkan setiap bulan 1 miliar, saudara. Setiap bulan. Sampai kadang-kadang saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu dari mana. Tapi saya mau bersaksi sama saudara, Allah kita dahsyat. Sampai hari ini dia tetap mencukupi. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Saudara, Allah yang luar biasa. Saudara, kadang-kadang saya tidak pernah tahu caranya.
Tapi dia selalu menyuplai, mencukupkan setiap kebutuhan kita. Nah, saya berdoa supaya saudara ngerti. Setiap kali kita dapat berkat, saudara terima kan? Kita akan naik dan tidak turun. Amin. Sekarang tahu kalau tambah banyak masalah karena berkat itu, saudara ya. Karena berkat itu. Tapi saya berharap supaya saudara tidak berkata, jadi kalau didoakan, kita akan naik dan semakin turun. Tidak mau, gitu ya. Jangan, saudara. Supaya saudara berkata, beri aku kemampuan untuk mendaki gunung-gunung yang terlalu tinggi bagiku. Karena setiap kita akan dibawa naik dan dibawa naik. Saudara, ini baru bicara tentang karakter Tuhan. Tapi ini belum berbicara, saudara, tentang emosi Tuhan. Saudara, dan kalau kita mulai bicara tentang emosi Tuhan, kalau saudara mau berhadapan muka dengan muka seperti yang saya katakan, maka saudara ini harus bisa membaca, saudara. Ya, seringkali orang lewat kita berkata, wah lagi mau marah nih orang, jangan dekat-dekat. Saudara, saya menikah dengan suami saya sudah 18 tahun. Dan tidak usah kami saling cerita. Ya, kami tidak usah berkata pengumuman misalnya datang kerja atau pelayanan. Tidak usah berkata begini, saya capek. Atau hari ini saya sukacita. Tidak usah. Sampai anak-anak tahu. Kalau suami saya masuk rumah. Dan dengan senyum dia berkata, hai, gitu ya. Anak-anak tahu, papa aman. Ya. Artinya semua aman terkendali. Maka kita akan ngobrol, kita akan main, kita akan nonton, kita akan berhura-hura. Tapi kalau suami saya buka pintu, saudara, dan diam-diam saja, dengan muka-muka tertentu, saudara ya, anak saya langsung berkata, hati-hati, papi kumat, katanya saudara ya. Terus kemudian mereka akan masuk kamar. Mereka akan di kamar, terus gak keluar-keluar, saudara, dari kamar tidur. Saudara, ayahnya akan makan, minum, anak-anak di kamar. Paling nanti saya masuk kamar, dan dia tanya, gimana papa? Sudah mereda belum? Katanya ya. Saudara, dia tahu. Kalau papanya datang dengan wajah tertekuk, saudara. Kalau dia dekat-dekat di situ, maka apapun bisa jadi salah, saudara. Maka papanya biasanya akan mulai tanya, tadi pelajaran di sekolah gimana? Ulangan berapa? Saudara ya, ada aja saudara. Dan mulai ayahnya akan bisa ngomel apa saja, saudara. Walaupun demi kebaikan, saudara. Jadi anak-anak yang berkata, pokoknya kalau lihat muka papa seperti tertentu, mereka bilang aman di kamar. Ya. Kalau papanya tanya kemana anak-anak, mereka jawab belajar. Padahal di kamar nggak tahu belajar atau ngapain, saudara ya. Tapi itu cara mereka melarikan diri. Nah, saudara-saudara tahu nggak bahwa Tuhan itu juga punya emosi. Dia punya emosi. Ada hari-hari di mana dia sangat, saudara, ya, kuat. Saya pernah datang ke kebaktian. Saya mau khotbah, tapi saya lagi punya banyak masalah. Saudara, dan kemudian saya lagi ngomong, saudara. Tanpa saya membaca emosi Tuhan hari itu. Saya mulai cerita semua masalah saya. Saya berkata, Tuhan, saya ini, butuh uang, butuh begini. Tuhan, kamu tahu beban saya. Tiba-tiba saya rasa banget spirit saya. Tuhan berkata, stop dengan semua perkataan itu. Dia berkata, saya lagi mau perang. Indonesia sedang membutuhkan orang-orang yang berdiri masuk dalam peperangan. Berhenti dengan mengajukan persoalan. Saya rasa banget. Dan saya berkata, iya Tuhan. Siap gak siap? Saya harus ikut berperang. Saudara, dan pada waktu saya mulai ikut berperang, saya mulai ajak jemaat untuk berbahasa roh. Saya bilang ini waktunya perang. Emosi saudara, perasaan saudara, masalah saudara letakkan. Kita hantam iblis, kita ambil jarahan, otomatis kita juga akan mendapat kemenangan demi kemenangan. Saudara, dan pada waktu itu kami lakukan benar. Saya merasakan ledakan di dalam. Saya merasakan kemenangan. Dan jemaat banyak yang bersaksi, mereka juga mendapat kemenangan. Nah, kalau kita tidak tahu, pada waktu Tuhan pengen berperang, emosinya kuat di perang, kita ngomel terus. Kita mengasihani diri terus. Kita terus seperti pengemis yang minta-minta. Maka tidak akan terjadi apa-apa. Karena saudara tidak ikut berperang pada saat dia memanggil berperang. Saudara, ada banyak lagi. Saya pernah lihat, saudara, satu KKR besar. Pada waktu itu, saudara, hamba Tuhannya maju ke depan dan berkata begini. Mari kita undang hadirat Roh Kudus.
Saudara, dan kemudian dia bilang, angkat satu lagu. Saudara, dan pemimpin pujian dan pemain musik saudara mengangkat satu lagu. Tapi lagunya ini lagu yang mengasihani diri sendiri. Ya, ada beberapa lagu banyak sih bagus saudara. Tapi saudara tahu bahwa ada lagu-lagu yang berkata, Tuhan, aku ini lelah berjalan. Ya, ada begitu banyak hal yang aku tidak tahu. Tapi aku yakin engkau mengerti, engkau peduli. Pokoknya ada lagu-lagu yang seperti itu kan, ada kan saudara ya. Ada lagu-lagu saudara yang berkata, Tuhan, ya aku butuh engkau. Ada lagu-lagu seperti itu. Nah saudara, itu yang diambil. Saudara, dan pada waktu itu hamba Tuhannya ini saudara langsung berkata, ya hamba Tuhan luar negeri, kalau hamba Tuhan dalam negeri biasanya sungkannya gede saudara ya. Walaupun tahu lagunya salah, diam aja deh gitu ya. Saudara, tapi ini hamba Tuhan asing, jadi dia langsung frontal. Dia langsung berkata, stop. Bukan lagu itu yang bisa mengundang Roh Kudus. Saudara, nah orangnya bingung. Saudara, terus diganti. Saudara, dibentak begitu orang Kristen Indonesia kan tambah keder saudara ya. Jadi dia bukan tambah bisa bicara dengan Tuhan, bisa menangkap emosi Tuhan, tambah bingung. Saudara, dia ganti lagu oleh darah anak domba. Oh, tambah marah saudara ya. Dia bilang bukan lagu itu. Saudara, sampai dia berkata, apa di sini tidak ada orang yang bisa ngerti hatinya Tuhan? Saudara, nah orang tidak ngerti bahwa untuk Roh Kudus turun aja saudara, itu saudara harus bisa nangkep emosinya. Pada saat itu yang Roh Kudus mau adalah membangun tahta kemegahan. Ada saatnya Roh Kudus turun dengan sangat manis. Dan saudara, yang dia mau adalah yang namanya keintiman. Tapi ada saatnya saudara, Roh Kudus datang dengan kuat. Yang dia mau adalah tahta kemegahan. Ada saatnya saudara, Tuhan sedang mau menyembuhkan anak-anaknya. Dia Allah yang mengerti. Saudara, sebagai seorang yang mau intim dengan Tuhan, seperti Musa berhadapan muka dengan muka, saudara butuh kenal karakternya. Saudara butuh kenal yang namanya emosinya. Saudara, ada banyak lagi. Salah satunya saudara harus kenal juga keadaan Tuhan saat itu. Tapi hari ini saya tidak mau perpanjang soal ini. Saya mau supaya saudara nangkep dan belajar. Berdoa berkata, Tuhan beri aku roh pengertian. Beri aku roh pengertian. Karena tanpa saudara belajar menangkap 3 hal ini, maka saudara tidak akan bisa masuk seperti Musa, berhadapan muka dengan muka. Ini bukan bicara wajah Tuhan secara real saja, tetapi ini bicara lebih bagaimana mengenali keberadaan Tuhan. Nah saudara, kita lihat selanjutnya masih dalam ayat yang ke-11. Dikatakan saudara, Joshua bin Nun tetapi abdinya. Joshua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara, ada banyak orang berkata, bagaimana supaya saya bisa mengerti karakter Tuhan? Bagaimana supaya saya bisa mengerti emosi Tuhan? Bagaimana supaya saya bisa kenal keadaan Tuhan saat itu? Maka jawabnya adalah, tetapi abdinya Joshua bin Nun yang masih muda itu tidak meninggalkan kemah. Kalau saudara masih muda rohani, maka tidak ada cara lain. Saudara belum kenal sedekat saudara kenal Tuhan seperti Musa, maka tidak ada cara lain. Saudara harus belajar seperti Joshua. Hanya dengan belajar seperti Joshua, maka saudara akan juga bisa mengikuti jejak Musa, berhadapan muka dengan muka. Saudara, apa? Dikatakan pertama, tapi Joshua abdinya. Yang pertama saudara, kita harus punya yang namanya kehambaan. Abdi atau hamba. Saudara, spirit kehambaan ini penting sekali untuk saudara mulai kenal Tuhan lebih lagi. Saudara, kehambaan itu artinya saudara mendahulukan kepentingan Tuhan, mendahulukan saudara apa yang Tuhan mau, dan saudara tidak peduli dengan perasaan saudara sendiri. Ada terlalu banyak orang saudara, dia terlalu sibuk dengan perasaannya sendiri. Dia ikut Tuhan sebagai anak, dan dia terus saudara ya menuntut, minta terus saudara, dia bermain-main saudara dan tidak pernah menjadi dewasa. Tapi kalau saudara mau maju, maka saudara harus belajar dari seorang anak menjadi seorang abdi. Salah satu ciri seorang abdi, dia tidak peduli perasaannya.
dia melakukan perintah tuannya. Saya tanya, saudara punya pembantu di rumah saya rasa, betul kan? Ada enggak yang pada saat saudara bangun, pembantu saudara belum bangun, saudara bangunin, "Mbak, bangun." Dia bilang begini, "Sorry ya, masih ngantuk." Tidur lagi. Enggak ada tak? Tapi kalau anak, ya anak saya tadi pagi bangunin, tadi malam dia berkata, "Maaf, bangunin 6:30. Saya bilang, "Oke." Saya bangunin, dia berkata, "Masih ngantuk mah, enggak jadilah, tidur lagi." Betul? Anak bisa berbuat begitu. Tapi pembantu enggak bisa berbuat begitu, betul kan? Saudara kemudian misalnya saudara pulang, saudara bilang sama pembantu saudara, "Mbak, tolong ambilin minum." Pembantu saudara bilang ini, "Sorry ya Bu, jauh, ibu aja ambil lebih dekat." Enggak bisa lah. Saudara, tapi anak bisa. Berapa kali saudara anak saya pulang sekolah, dia yang suruh saya, "Ma, please, minta minum." Katanya ya. Saya bilang, "Ambil sendirilah, cuma ambil minum." "Mama aja," katanya ya. Kenapa anak bisa? Tapi sampai kapan? Kita ini mau tidak dewasa dan menjadi seorang anak. Kalau saudara mau kenal Tuhan lebih dekat, maka tidak ada cara lain. Ini hari-hari di mana saudara harus ambil satu keputusan untuk berkata, "Perasaanku tidak penting. Yang penting adalah mengikuti, menyelesaikan pekerjaan dan perintah Tuhan." Saudara, ini cara untuk saudara kenal Tuhan. Semakin saudara belajar untuk taat, semakin saudara akan lihat mujizat demi mujizat. Saudara akan semakin kenal karakternya. Saudara akan semakin dibawa Tuhan memasuki sebuah keintiman yang lebih lagi. Saudara, enggak cukup cuma itu. Dikatakan Yosua ini enggak keluar dari kemah, saudara. Artinya tinggal di dalam Tuhan. Saudara, dan Alkitab berkata, "Biarlah engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau." Saudara, cara untuk saudara tinggal di dalam Tuhan, cara untuk saudara kenal dengan Tuhan, tidak ada cara lain selain saudara baca firman, dan baca firman. Amin. Saudara renungkan firman Tuhan siang, pagi, dan malam. Saudara setiap kali saudara baca, ngerti enggak ngerti, coba baca urut dari depan sampai belakang. Kemarin ada seseorang saudara yang ngajar di tempat kami, saudara. Dan dia seorang dari pembimbing para narkoba dan pembimbing orang stres. Ya, orang yang kurang waras, saudara. Saudara, dan dia saudara berkata, semua yang masuk ke tempat dia, ke tempat rehabilitasinya, maka wajib ya dalam 150 hari. Saudara, setengah tahun kurang lebih, saudara ya, mereka harus menghabiskan Alkitab ini dari depan sampai belakang. Dan dia berkata aneh, mau orang itu rada gila sedikit, ya, mau orang itu udah stres, ngomongnya ngawur, saudara. Mau orang itu saudara ya, kondisinya sudah kadang-kadang saudara bisa diajak ngomong, kadang-kadang saudara diem aja. Tapi pada waktu mereka dipaksa buat baca Alkitab, ngerti enggak ngerti saudara, ada sesuatu yang berubah dalam hidup mereka. Tapi dia berkata begini, kalau orang gila aja, orang stres saja, dalam 150 hari bisa habiskan Alkitab ini dari depan sampai belakang. Kalau saudara tidak bisa, berarti saudara kalah sama orang gila, katanya saudara ya. Saudara, dan saya pikir benar. Sebenarnya kita ini cuma alasan kok saudara, kalau tidak bisa menghabiskan Alkitab. Kita ini cuma punya begitu banyak kemalasan. Saya berdoa kalau saudara mau kenal Tuhan, maka kita harus kembali menyenangkan baca Alkitab dan merenungkan itu siang, pagi, dan malam. Baca, renungkan, baca, renungkan. Tidak peduli tua muda, baca, renungkan. Saudara, saya percaya. Saya punya seorang teman, anaknya baru umur 3 tahun. Tapi dari bayi setiap malam dibacakan Amsal 1 Fatsal. Kemudian terus sampai sekarang akhirnya pindah ke Mazmur dan sebagainya. Saudara, pada waktu dia berumur 3 tahun saja, saudara. Kali waktu dia nginep di rumah teman mamahnya. Dan malam itu dia mau tidur. Mamanya tidak ada. Dia tidak bisa tidur. Pak, tidak bisa tidur. Terus orangnya yang punya rumah berkata, "Kenapa kamu tidak bisa tidur?" Dia bilang, "Tidak tahu." Terus dia bilang, "Tidak tahu, tidak bisa tidur." Sampai mau nangis. Karena sudah jam 10 lewat, tidak bisa tidur, saudara.
Terus kemudian orang ini telepon mamanya dan bilang, kenapa Nyana tidak bisa tidur? Mamanya bilang, sudah dibacain Alkitab belum 1 Fatsal? Oh belum. Terus dia bilang, oh kamu tiap malam dibacain Alkitab ya? Dia bilang, iya. Kalau belum itu susah tidur katanya saudara. Saudara, itu bisa jadi habit. Bisa jadi kebiasaan. Yang dikatakan begitu dibacain tuh saudara ya, 1 Fatsal Amsal. Saudara, anak ini di ujung-ujung aja udah begini-begini. Terus amin, les langsung tidur. Saudara, dan hari ini saudara, anak ini berusia 7 tahun. Setiap harinya dia sudah bisa baca Alkitab sendiri 3 Fatsal. Saudara, anak umur 7 tahun. Saudara tanya orang tua saya umurnya sudah 70 tahun. Saudara, ayah saya bahkan 71. Tapi saudara, setiap hari ayah saya membaca 12 Fatsal. Saudara, tiap hari. Saudara, jadi saya berdoa, mari kita buat hidup kita ini diam di dalam Tuhan. Masuk, dilingkupi oleh firman-Nya. Dilingkupi oleh firman-Nya. Kalau saudara ke sana, maka saudara akan seperti Musa sekali waktu. Mengenal Tuhan dengan berhadapan muka dengan muka. Kita lihat yang selanjutnya saudara. Kita lihat apa yang Musa minta di dalam ayat-ayat ini. Saudara, dikatakan saudara ya, ayat yang ke-13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Saudara, sekarang kita maju 1 langkah. Kalau saudara mau kenal Tuhan, maka saudara harus tinggal di dalam Dia, harus punya keabdian atau kehambaan. Tapi saudara, kalau mau tetap mendapat kasih karunia, kalau saudara ini mau dibedakan dari orang lain, saudara, maka tidak ada jalan lain selain saudara mengenal jalannya dan berjalan bersama Tuhan. Saudara, apa sih yang membedakan, kata Musa? Saudara, yang membedakan bukan karena kita punya Alkitab. Agama lain semua punya Alkitab, betul? Apa yang membedakan bukan karena kita berbuat baik, karena semua agama lain berbuat baik. Apa yang membedakan bukan karena kita punya kuasa. Saudara berkata, ya kita kan punya kuasa. Lihat tuh sekarang di televisi saudara, ada acara persis sama pelepasan. Ya, dia mulai tumbang tangan gini, buat saudara ya, langsung keleper, saudara. Terus diusirin tuh iblisnya, saudara ya. Persis sama, saudara, persis sama. Saudara, sekali waktu mereka berdiri tuh semuanya, orang langsung lepas, pak, sama persis. Saya berkata, kok mirip banget ya. Mirip banget. Saudara jangan berkata yang membedakan kita, saudara ya, adalah puji-pujian. Lo semua agama punya puji-pujian, betul dong? Saudara bilang di kita ada tarian, apalagi di semua agama ada tarian. Sekarang tarian mereka persis kayak tarian rebana kita, saudara. Sama. Terus apa yang membedakan? Alkitab berkata, karena kita mengenal jalan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Artinya setiap orang Kristen akan punya kesaksian. Bagaimana saudara Allah dengan jelas berjalan dengan dia. Allah menentukan jalannya ke kanan atau ke kiri. Karena banyak orang tidak kenal jalan Tuhan. Tiap orang akan dibawa dalam jalan yang berbeda. Jalan saya beda dengan jalan saudara. Dan tiap kali, bahkan untuk orang yang sama, untuk peristiwa yang sama, Tuhan bisa punya jalan yang berbeda. Betul? Nah, ini yang seringkali orang Kristen lupa. Dia tidak belajar kenal jalan Tuhan. Saya ambil contoh bagaimana mengenal jalan Tuhan, saudara. Saya ingat sekali waktu di masalah kebutuhan ekonomi. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saudara, kami tidak punya uang sama sekali. Tidak punya uang sama sekali. Padahal waktu itu, saudara ya, orang-orang anak-anak pemulung ini sudah di depan, semuanya sudah di depan. Mereka sudah baris, saudara. Mereka bahkan sudah kebaktian, saudara. Dan selesai kebaktian mereka minta makan. Padahal tidak ada makanan sama sekali. Saudara, dan saat itu kami tidak tahu lagi mesti ngapain. Tapi tiba-tiba saudara, salah seorang teman saya berkata begini, Tuhan bilang, perkatakan saja perkataan iman. Saudara, dan dia berkata, saya mau berkata,
Saya sudah terima Supermi 100 pak, saudara ya. Saudara, dan dia ngomong, saya sudah terima Indomie Supermi, pokoknya mie instan gitu ya. 100 pak. Dia ucapkan terus, saudara, dia ucapkan itu, saudara. Selama kebaktian berlangsung, saudara, dia ucapkan itu. Di tengah-tengah kebaktian, saudara, itu ada 3 mobil datang. Bawa, saudara, yang gawat, ini mobil Mercy, bukan mobil box, saudara. Mobil Mercy 3 biji, saudara. Saya pikir Mercy, aneh banget. Tapi waktu dibuka ini Mercy penuh dengan mie instan, saudara. Berdos-dos, saudara. Saudara, dan buat saya tidak masuk akal. Biasanya orang kaya itu paling males, saudara. Dia akan transfer duit dan dia tidak akan kirim yang namanya Indomie atau Supermi. Males, saudara. Ngapain coba Mercy-nya sampai diuntel-untel, saudara ya. Dipenuhin begitu rupa dengan dos-dos mie instan. Dan ngirim ke Bekasi jauh-jauh, saudara. Tapi pada waktu saya tanya, saya nanya, Bu, kan lebih gampang toh Bu ngirim uang daripada ngirim ini. Dia bilang, saya juga enggak tahu. Tapi tadi pagi saya bangun, itu terus bergema di telinga saya. Kirim 100 pak mie instan, 100 pak mie instan. Ya sudah, saya kerahkan 3 mobil saya, kami beli semuanya, kami bawa semuanya ke sini. Dan itu datang tepat, saudara. Kurang lebih 10 menit sebelum kebaktian selesai. Kami masak itu mie, saudara. Kami bagikan semuanya. Saudara, dan kami berkata, wow, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Itu jalan Tuhan untuk memperkatakan. Tapi beberapa waktu kemudian, kembali, kami kesulitan ekonomi, saudara. Kesulitan lagi di mana? Tidak ada lagi makanan, saudara. Dan pada waktu kami berdoa, Tuhan tidak bilang begini, perkatakan lagi. Tidak. Kami ini Tuhan bilang, apa yang ada padamu, tabur itu. Saudara, dan semua pekerja, semua kami, saudara, mengeluarkan uang masing-masing. Kami tabur. Saudara, ada yang punya 10.000, 20.000, 30.000, pokoknya seberapa. Dan uang itu kami belikan makanan, saudara. Tapi pada waktu kami melakukan itu, tiba-tiba seperti bendungan itu jebol, saudara. Begitu selesai kami bagikan makanan, itu berkat melimpah luar biasa. Jalan Tuhan tidak pernah sama. Kalau kita tidak kenal bagaimana jalan dengan Tuhan, maka hari-hari ini saudara tidak akan bisa dibedakan dengan orang luar. Pada waktu badai datang, saudara tidak akan tahu mesti bagaimana. Saudara, pada waktu saudara banjir datang, kita akan bingung, saudara. Tapi orang yang mengenal jalan Tuhan, langkah demi langkah akan dituntun oleh Tuhan. Karena yang membuat kita berbeda adalah kita mengenal jalannya dan berjalan bersama Tuhan. Saudara, dan ini yang membuat kita memiliki kasih karunia. Saudara, artinya kita akan terus dipelihara. Artinya kita akan terus dicukupkan dalam segala sesuatu. Artinya kita akan terus, saudara, dekat dan ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Saya berdoa pagi hari ini, supaya setiap kita, saudara, mengerti bagaimana kita berhadapan muka dengan muka. Bagaimana kita mulai menjadi seorang hamba dan tinggal dalam firman. Dan bagaimana kita mengenal jalannya dan mulai berjalan bersama Tuhan.